Meskipun kadang-kadang jalan ini, istilah jalan ini pilih yang mana? Jalan pintas yang sempit yang kotor atau jalan yang kadang ada jemuran-jemuran yang ilegal gitu. Waduh, akhirnya ibu lagi nyari kutu anaknya itu pinggirnya saat ngaji kepikiran yang tadi. Iya tak? Kemudian beliau mengatakan adab yang selanjutnya tusalima ala man laqitahu wa illam ta'rifhu. Memberikan salam kepada orang yang kamu temui meskipun kamu tidak mengenalinya. Di sini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khair, agama Islam itu yang baik seperti apa? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberikan makan pada orang yang membutuhkan, wa taqra'us salam, dan engkau menyampaikan salam, ala man arafta, kepada orang yang kamu kenali, wa man lam ta'arif, dan orang-orang yang kamu tidak kenali. Tapi kembali lagi, ini sesuai sikon ya, Mak. Kalau di sini insya Allah atau di kampung, iya toh, di kampung atau di daerah di lingkungan kita itu aman. Tapi kalau jenengan di kota-kota besar atau di tempat yang jenengan itu asing, tiba-tiba salam sama orang nih dicurigai, ini siapa nih? Iya toh. Ini kayaknya minta sumbangan kayaknya. Langsung suuzon orang-orang biasanya kalau kayak gitu. Maka di sini kita lihat kondisi, misalnya ini orang, kita lihat misalnya saya belum kenal Pak Teguh, kita lihat ini orang pecian, sarungan, saya salam, assalamualaikum, aman. Pasti beliau balas salam saya, gimana, waalaikumsalam, seperti itu. Jadi kondisional. Ketika masuk masjid ketemu orang, kita kenal tidak kenal ya kita salam, itu termasuk adab ya, adab ketika kita berjumpa dengan orang. Wal yakul liqa'uka lahu bi basyasha, dan usahakan saat berjumpa itu wajahnya penuh dengan senyuman. Waalaikumsalam. Monggo. Agak maju monggo. Monggo. Usahakan saat kita ketemu dengan orang itu dengan senyuman, pakai senyum. Jangan ketemu orang, assalamualaikum, ngerumah, mukanya tidak ada senyum belas, niki juga kurang. Jadi dengan senyuman, karena itu termasuk adab dan sunnah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang dengan wajah yang tersenyum. Wastustahabbul musafahatu aidan. Kemudian juga disunahkan bagi kita termasuk adab itu bermusafahah. Musafahahnya salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Itu juga termasuk adab. Karena itu akan membuat kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah. Ada hadisnya gitu. Jadi selama tangan itu berjabat, maka insya Allah dosanya gugur dari keduanya. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar butuh taubat. Kemudian ini ada satu adab ini yang insya Allah bisa kita amalkan juga. Wa idza masyaita ma'a man huwa akbaru minka. Kalau kamu jalan sama orang yang lebih tua dari kamu, ini bareng jalan, atau kita bersama dengan guru kita misalnya yang kita tuakan, faj'alhu ala yaminika, maka jadikanlah posisinya itu di sebelah kanan kita. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, kemudian kita agak mundur dikit. Paham ya? Ini sebelah kanan, kita agak mundur dikit. Ini adab saat jalan dengan orang yang tua. Dengan perhatikan, kalau di pondok-pondok pasti kayak gitu.
Kiainya jalan di sini, nanti santrinya di belakang sebelah kirinya kiainya, karena kiainya dijadikan di posisi kanannya. Nah, ini supaya apa? Supaya ada antisipasi, ada apa-apa, ada yang dibutuhkan. Kemudian juga ya adab, supaya kita tidak sama-sama dengan kiai. Takutnya juga nanti orang yang lebih tua ini, yang kita hormati ini, kita jadi duluan dari dia, itu kurang adab. Ini kita agak mundur, ya agak mundur darinya. Ya kayak mungkin ya soft sholat. Kita sholat berdua kan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kalau sholat berdua, satu imam satu makmum. Makmumnya itu ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan tumitnya imam, kayak gitu. Tidak sejajar gini. Kan ada kan pendapat sejajar tuh, orang sholat langsung sampingan ini. Ini tidak tahu mana imam mana makmum ini. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ta'akhir qalilan. Nah, ini tumitnya, ini ujung jarinya kita. Nah, kita mungkin ngambil jarak juga demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu salah satu adab. Kemudian wala tuhibba an yamshi ahadul wara'a. Ini usahakan juga kamu saat jalan, jangan kamu pingin ada orang yang jalan di belakang kamu. Ini termasuk adab. Wa aidzon la taqra an yamshi ahadun amamak. Dan kamu juga jangan benci, jangan kamu itu tidak suka ketika ada orang yang jalan di depan kamu. Kamu jangan suka ada orang yang jalan di belakang kamu, dan kamu jangan benci kalau ada orang yang jalan di depan kamu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Karena kalau kita punya perasaan itu, berarti itu sudah ada benih-benih akhlak orang-orang sombong. Orang sombong itu pokoknya dia maunya di depan. Dia maunya apa? Di depan. Pokoknya saya di depan. Saya mau di depan. Kalau ada yang di depan dia tidak suka. Nah, ini sombong. Terus kalau posisinya gimana? Kita disuruh jenengan di depan aja. Nah, posisi kita di depan itu sebenarnya kita tidak suka. Jadi ada hati, dalam hati kita itu, saya tidak suka di depan. Cuma kalau saya sudah didorong ke depannya sudah. Tapi tetap dalam hati saya itu tidak ada suka ketika saya di depan. Itu kembali lagi untuk menekan kesombongan di dalam hati. Dan juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu ketika jalan tidak mau beliau di depan para sahabat. Artinya beliau tidak mau di belakangnya ada para sahabat. Beliau itu biasanya jalannya bareng dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah khususiyah. Ini kekhususan. Tidak boleh kita praktekkan untuk diri kita. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau jalan di belakangnya para malaikat. Makanya beliau bilang kasih ruang untuk para malaikat, karena di belakang saya ada para malaikat. Kalau kita yang ngejar kita siapa nih? Debt collector mungkin. Jadi kita beda makom nih gimana? Nah, ini kalau malaikat ya beda. Nabi Muhammad SAW ya beda. Nah, kita yang bisa kita amalkan itu, kita tidak suka di depan dan tidak marah ketika di belakang. Itu perasaan. Nanti dimanapun posisi kita ya kita legowo mawon, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa anta amshiya fil janibil ayman litaslamil khataril markubat. Ini ya kembali lagi kondisional juga. Kalau sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas, kita itu kalau jalan bagusnya sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Kiri ya. Nah, itu. Kalau di sini kanan. Karena ya posisi mungkin kendaraan di sana di Arab kan beda dengan yang ada di Indonesia. Kita bagusnya lewatnya apa? Kiri. Di sini dibilang kanan. Gimana? Beda ya kalau posisi supirnya beda tuh. Kalau di sini kanan, di sana kiri soalnya.
Makanya beda, agak beda. Mereka menyarankan kita jalannya di kanan supaya kita terhindar dari bahayanya kendaraan-kendaraan. Kemudian kita juga termasuk adab menghindari tempat-tempat yang licin, tempat-tempat yang banyak bebatuan, banyak kotoran, supaya kita itu tidak tersandung dan juga kita itu tidak kotor pakaian kita. Intinya hal-hal seperti ini. Kemudian juga tidak berjalan di jalanan yang sempit, yang kotor. Meskipun kadang-kadang jalan ini istilah jalan pintas. Ini ada jalan pintas tapi sempit, kotor. Kita pilih yang mana? Jalan pintas yang sempit, yang kotor, atau jalan yang biasa saja? Kalau termasuk adab, pilihlah tempat ataupun jalan yang bersih, yang luas. Termasuk adab nih, Nah, beliau menyampaikan di sini karena takutnya ketika kita jalan itu ada bau-bau yang tidak enak ataupun pemandangan-pemandangan yang tidak enak, apalagi di gang-gang tuh. Tahu kan gang-gang ini? Kadang-kadang ada jemuran-jemuran yang ilegal nih, waduh, akhirnya pandangannya jadi kemana-mana akhirnya, ya toh. Biasanya di gang-gang itu ibu-ibu lagi nyari kutu anaknya itu di pinggir, nah itu jadi pemandangannya tidak enak. Akhirnya kita niat ngaji sudah lihat pandangan-pandangan yang tidak enak, akhirnya saat ngaji kepikiran yang tadi, iya toh. Nah itu juga termasuk yang beliau sampaikan di sini. Jadi mencari tempat perjalanan ataupun jalan-jalan yang bagus. Kemudian juga kalau jalan usahakan jangan menaruh kedua tanganmu di pinggang seperti ini, karena ini merupakan gayanya orang-orang sombong jalan kayak gini, dan juga itu merupakan gayanya iblis alaihi la'natullah, dan juga termasuk gayanya orang-orang Yahudi dalam sholat mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau melarang orang-orang yang sholat dengan posisi memegang pinggang seperti ini. Apa namanya? Malam menangkrek. Nah gitu. Nah jadi itu, ini intinya posisi ataupun gerakan yang tidak bagus itu kita tidak dianjurkan. Nah kemudian beliau mengatakan di sini, wa iyyaka an ta'kul. Nah, saat jalan itu usahakan jangan sambil makan. Itu melanggar adab. Au tughanniya athna al-masyi, atau sambil nyanyi. Mentang-mentang munsyid suaranya enak sambil nyanyi ya, misalnya. Contoh nih, nyanyinya bagus. Sallallahu itu sebenarnya ya istilahnya tidak berdosa, cuma melanggar adab. Adabnya kurang bagus. Adab itu kita jalan tenang. Wa tarfa sautak, atau bersuara tinggi, itu juga melanggar adab. Au tasfira bi famik, atau bersiul. Banyak yang bersiul ini modus kalau sambil jalan nih. Siul-siul ini ngasih kode biasanya. Wah ini. Au taqifa fit thariq li mujarradil fudul, atau berhenti di jalan untuk kepo. Ini ada apa ini? Nah itu kurang bagus juga. Atau melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, atau menyakiti orang-orang yang jalan. Semuanya itu kata beliau melanggar adab-adab berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini banyak sekali beliau sampaikan, kalau kamu berjumpa dengan temanmu jangan terlalu banyak bercanda, dan jangan hentikan dia kecuali untuk urusan yang penting, karena takutnya dia punya urusan, kita tahan dia, akhirnya ngobrol dengan kita tentang hal-hal yang tidak penting, akhirnya waktunya itu habis. Mungkin dia punya urusan. Jadi kalau tidak ada urusan penting, ya salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, mau kemana? Sana, oh ya monggo. Jangan ditahan temannya itu. Ngobrol lama.
bicara, oh kemarin Messi itu gimana kok kayak gitu ya, bicara bola misalnya. Nanti ada waktunya kita bicara bola yang enak ya, sama-sama duduk di situ nyantai, ya nggak usah. Tapi kalau sambil di jalan kurang bagus. Nggak salah. Dari mana mau kemana? Oh dari sini. Mau kemana ke sana? Oh ya monggo. Insyaallah hati-hati di jalan. Nah itu kan enak nih kan. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang lemah, maka bantulah orang itu. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang tersesat, maka arahkanlah orang itu. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang buta, maka tuntunlah orang buta itu. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menuntun orang buta 40 langkah kaki, dia tuntun ini orang buta, wajabat lahul jannah. Salah satu janjinya Nabi Muhammad SAW, orang ini termasuk yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nuntun orang buta. Tapi yang benar butanya. Soalnya ada orang nuntun orang buta ini buat minta-minta, padahal tidak buta benar nih. Ini zaman fitnah, tidak tahu yang benar mana, yang salah mana. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan jangan buang hajat di tengah jalan. Waduh, ini repot nih. Tapi insya Allah di sini tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Orang buang air di tengah jalan. Buang air ini ya buang ya hajat apapun lah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang-orang muslim di jalan-jalan mereka, maka orang itu layak mendapatkan laknat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Disumpahi sama orang-orang. Ini yang kencing siapa kok pesing gini? Wah, dimaki-maki akhirnya. Orang kalau disampaikan, disumpahi orang itu pasti itu akan ada efek dalam dirinya. Sebaliknya ketika ada hal-hal yang buruk di jalan, usahakan kita itu yang membereskan itu. Ada kotoran kita bersihkan, ada yang menghalangi jalan kita angkat supaya tidak menyakiti pejalan kaki, tidak menyakiti pengendara. Itu termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, al-iman, keimanan itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 lebih cabangnya. Fa afdaluha, yang paling afdal, qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan hal yang menyakiti orang-orang di jalan. Jadi ada kayu kah, ada batu kah, ada duri kah, nah dibersihkan. Itu termasuk iman. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu, perasaan malu itu adalah bagian dari iman. Nah, ini saya mau bahas sedikit boleh ya? Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Apa yang paling tinggi tadi? La ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Ulama kita mengatakan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, berarti iman itu adalah ucapan. Iman itu adalah ucapan. Berarti ucapan itu termasuk keimanan. Karena disebutkan di sini qaulu la ilaha illallah. Kemudian menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan dari jalan itu adalah keimanan. Berarti iman itu adalah perbuatan. Iman itu adalah ucapan, iman itu adalah perbuatan. Kemudian dikatakan bahwa malu itu sebagian dari iman. Berarti iman itu adalah hati, rasa. Berarti iman itu ada 3. Hati, lisan, dan perbuatan. Nah ini faedah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya di sini intinya kita itu usahakan tidak mengganggu orang-orang yang ada di jalan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dan juga kita menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan orang-orang yang ada di jalanan. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini terakhir insya Allah. Aman insya Allah. Kalau udah terakhir gini langsung melek biasanya. Yang ngantuk langsung. Ini yang terakhir nih insya Allah. Yang terakhir ini dicatat nih, ini penting nih. Wa idza aradta an tadkhula baitaka, kalau kamu ingin masuk ke rumahmu, faqaddim rijalakal yumna, maka dahulukan kaki kananmu. Ini adab nih. Waqra'id du'a al-warid, kemudian bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sampun hafal nggih? Dereng, alhamdulillah. Pak Teguh, sampun Pak? Dereng Pak? Ya, dibaca lagi insyaallah. Siapa tahu di sini ada yang punya hafalan kayak Imam Syafi'i, kan enak nih. Sekali baca langsung hafal. Cuma ya repotnya itu kalau Imam Syafi'i lihat bayangan kaki udah buyar hafalannya. Kita ini ya Allah, insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma. Ini ada tambahan nih. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Insyaallah teks dari doa ini saya kirim ke jenengan-jenengan insyaallah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Maksudnya masuk rumah dan keluar rumah. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah kami keluar rumah, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Itu isi doanya. Doanya bagus gini. Bagus nih, yang ngajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan salam kepada penghuni rumah. Dikatakan idza dakhalta ala ahlika, kalau kamu masuk ke rumahmu berjumpa dengan keluargamu, fasallim, maka sampaikanlah salam, takun barokatan alaika, maka barokah itu akan sampai kepadamu, wa ala ahli baitika, dan juga kepada keluargamu dan para penduduk ataupun ya orang rumahan ya. Barokah buat semua. Wa idza lam tajid fihi ahadan, kalau kamu tidak menemukan orang di rumah, faqul, maka sampaikanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ada tambahan. Kalau kita berjumpa, kalau kita pergi ke rumah, baik rumah kita ataupun rumah keluarga kita ataupun rumah sahabat kita, tidak ada orang, maka kita sampaikan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gitu. Kalau tidak ada orang di rumah. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, maka salamlah untuk diri kalian sebagai salam dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Nah, jadi ini amalan ya, masuk rumah doa. Kemudian habis itu salam. Kalau ada orangnya ya kita salam biasa, kalau tidak ada ya salam kepada Rasulullah SAW dan orang-orang soleh. Setelah itu jenengan mau tambah monggo, baca ayat kursi supaya demit-demitnya ndak ikut. Kan kita kalau keluar itu setan-setan ikut, Mbak.
ikut. Jadi kalau kita ingin bebas baca ayat kursi. Kalau sudah baca ayat kursi mau tambah lagi baca kulhu berapa kali? 3 kali. Insya Allah mugi-mugi bisa kita amalkan semuanya dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, yang mewarisi akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.